Pada bulan Agustus 1945, dunia bergemuruh menyaksikan tirai Perang Dunia II yang perlahan mulai runtuh, mengubah tatanan dunia yang selama ini terkurung dalam bayang-bayang penjajahan dan kekuasaan. Di tanah air tercinta, Indonesia, kekalahan Jepang menjadi pertanda bagi para pejuang, isyarat bahwa kemerdekaan sudah diambang pintu. Namun, di tengah riuhnya kebangkitan jiwa-jiwa merdeka, muncul sebuah peristiwa yang tak terlupakan. Peristiwa Rengas Dengklok, di mana hasrat, harapan, dan keberanian berkumpul menjadi satu. Notification to all Indonesian people. Japan has surrendered unconditionally to the Allies. The World Pacific, the Great War is over. Kota Jakarta yang selama ini diselubungi ketakutan mendengar kabar itu dengan hati yang berdebar. Di jalan-jalan yang sunyi, angin berhembus seakan membawa pesan. Ini saatnya di sebuah sudut kota, di antara dinding-dinding markas yang sederhana, berkumpullah para pemuda dengan semangat yang tak lagi bisa dipadamkan oleh ancaman penjajah. Mereka tahu momen ini harus diraih, tak boleh lagi disia-siakan. Saudara-saudaraku, kini tak ada lagi alasan kita untuk terus berdiam diri. Jepang telah runtuh. Ini saatnya kita merengkuh kemerdekaan yang telah lama kita impikan. Benar, kita tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Golongan tua terlalu lamban. Kita harus membawa Soekarno dan Hatta keluar dari Jakarta. Kita harus mendesak mereka untuk memproklamasikan kemerdekaan sekarang juga. Kata-kata yang terlontar itu bagaikan bara dalam sekam. Hati mereka berkobar seakan waktu berhenti sejenak, memberikan kesempatan bagi mereka untuk menuliskan sejarah dengan darah dan keberanian. Apakah kalian semua sudah siap menghadapi konsekuensi dari tindakan ini? Kita sudah terlalu lama menunggu, Bung. Ini bukan tentang siap tidak siap. Ini tentang bangsa kita. Bahkan jika kita gagal, kita harus mencoba. Rakyat Indonesia butuh pemimpin yang berani bertindak. Dalam ruangan itu, ketegangan bercampur dengan keyakinan. Tidak ada yang tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Namun mereka tahu satu hal. Hari esok adalah milik mereka yang berani mengambilnya. Bung, izinkan kami berbicara sebentar. Ada hal penting yang ingin kami bicarakan. Ada apa datang malam-malam seperti ini, Nak? Bung, ini adalah waktu yang tak bisa kita sia-siakan. Jepang telah menyerah. Kami datang untuk memohon agar kemerdekaan segera diproklamasikan. Kami mengerti maksud kalian, tapi hal ini tidak bisa dilakukan dengan tergesa-gesa. Semua harus diperhitungkan dengan matang. Bung, waktu tidak menunggu. Setiap detik yang ditunda adalah detik dari bangsa masa depan kita. Bung, demi tanah air kita, demi jutaan jiwa yang telah menderita dari cengkeraman penjajah, rakyat menunggu kabar dari kita. Kami memahami semangat kalian, tetapi keputusan yang besar ini tidak hanya soal waktu, tapi juga soal tanggung jawab yang akan kita embat setelahnya. Kami mohon, Bung, ikutlah dengan kami ke Rengas Dengklok. Baiklah, kami akan ikut. Tapi ingat, ini adalah amanah yang berat. Jangan sampai kita salah melangkah. Malam yang pekat menjadi saksi langkah mereka. Di bawah langit yang seakan tak berujung, mereka berjalan menuju takdir yang telah lama dipertaruhkan. Sebuah perjalanan yang akan menentukan masa depan bangsa. Dan para pemuda itu, dengan hati yang bergetar, melangkah bersama para pemimpin yang mereka cintai.
Kita telah sampai di tempat yang aman, Bung. Apa keputusan Anda? Kita masih harus memikirkan satu hal. Bagaimana tanggapan Jepang tentang kondisi ini? Bung, kita tidak punya waktu untuk menunggu lagi. Setiap detik yang berlalu, rakyat kita terus berada di bawah bayang-bayang penjajahan. Kami mengerti maksud kalian, tapi keputusan ini harus diambil dengan penuh kehati-hatian. Bung, rakyat menanti keputusan Anda. Mereka semua siap menerima apapun yang terjadi. Asal kepastian bahwa kita merdeka. Baiklah, kita akan kembali ke Jakarta dan menyusun kembali teks proklamasi kemerdekaan. Perdebatan itu menggantung di udara, namun hati mereka telah mantap. Di tempat yang sunyi itu, sebuah keputusan besar telah lahir. Kemerdekaan tidak lagi sekedar mimpi. Ia kini menjelma menjadi sebuah kenyataan yang tak lama lagi akan diumumkan pada dunia. Bung Maida, izinkan kami masuk. Malam ini bukan malam yang biasa. Ada taklid bangsa yang mesti kita tulis. Masuklah Bung Karno, Bung Hatta. Malam yang gelap tidak bisa meredam cahaya yang menyala di hati mereka. Di ruang tamu yang sederhana, mereka duduk ditemani sepi yang penuh arti. Sebuah meja kayu dan kertas putih di hadapan, seolah menunggu kelahiran kata-kata yang akan menjadi tiang penyangga masa depan bangsa. Kertas ini kosong, tapi tak lama lagi dia akan penuh dengan harapan rakyat. Kita menulis bukan sekedar untuk hari ini, tapi untuk berabad-abad yang akan datang. Teks ini, Bung, harus menjadi napas bagi jiwa-jiwa yang terluka, harus menjadi hujan untuk menyuburkan tanah yang telah lama kering karena penindasan. Pena itu bergerak di atas kertas, seperti aliran sungai yang mengalir deras menuju samudera kebebasan. Setiap guratan adalah janji kepada rakyat yang telah menunggu dalam gelap. Malam itu bukan sekedar malam, itu adalah pertemuan antara nasib dan harapan, antara keraguan dan keberanian. Aku percayakan semua kepadamu, Bung. Bung, dengan kalimat ini kita akan mengikat masa lalu dan masa depan. Aku hanya bisa berharap semoga perjuangan ini tidak akan sia-sia. Dukunganmu sangat berharga, Bung. Malam itu, di atas selembar kertas putih, dituliskan takdir sebuah bangsa. Di tengah malam yang kelam, lahir sebuah cahaya kecil, tetapi cahayanya akan membesar, menyinari seluruh negeri. Dan esok, matahari kemerdekaan akan terbit di ufuk timur, untuk pertama kalinya menyapa bumi pertiwi yang merdeka. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno, Hatta.